Tiga kandidat kuat Ketua Umum PSSI pengganti Iwan Bule, guys. What's up guys, selamat datang di channel Aji Football yang dulunya bernama AF Gaming. Kali ini kita akan berbincang seputar timnas di mana seandainya Iwan Bule berhenti menjadi Ketua Umum PSSI, maka siapakah yang bakal menjadi penggantinya? Nah, di sini saya menganalisa ada tiga calon yang paling tepat untuk menggantikan sosok Iwan Bule ini. Siapa saja kan mereka? Yang nomor 3 dulu. Dia adalah Coach Justin alias Justinus Laksana. Mungkin dari sebagian besar teman-teman kurang setuju, namun ada juga mungkin yang setuju mengenai sosok Coach Justin jika dijadikan Ketua Umum PSSI. Pasalnya ada beberapa kelebihan dari sosok ini. Yang pertama, beliau itu adalah orang yang sangat keras dan tegas dan memiliki prinsip yang kuat. Kemudian pengetahuannya seputar sepak bola dan juga organisasi sepak bola itu sangat-sangat bagus. Kemudian yang ketiga, beliau itu adalah sosok yang memiliki basis massa yang besar karena beliau adalah seorang influencer di bidang sepak bola. Kemudian mengenai pengetahuannya tentang organisasi sepak bola, beliau memiliki ide yang sangat-sangat cemerlang, yakni mengenai ketua asprop di setiap provinsi itu. Menurut beliau harusnya tidak perlu dipilih oleh anggota eksekutif masing-masing daerah, harusnya itu dipilih langsung dari pusat. Jadi tidak ada istilahnya raja-raja kecil dalam sebuah kerajaan. Jadi kalau seperti sistem yang sekarang, menurut beliau itu sangat rentan dengan namanya kepentingan-kepentingan di daerah dan tidak sejalan jadinya dengan program pembinaan di pusat. Jika seandainya mengikuti ide dari Coach Justin ini, mungkin ya, kedepannya sepak bola Indonesia ini akan memiliki satu visi dari semua daerah, dari semua provinsi, memiliki satu visi berdasarkan arahan dari pusat atau ketua umum yang ada di pusat. Tidak ada yang namanya kepentingan-kepentingan bisnis ataupun politik, karena jika terjadi yang namanya pelanggaran dan sesuatu yang lainnya, itu pihak pusat bisa memecat ketua-ketua asprop di daerah ini jika sistemnya mengikuti sistem yang merupakan ide dari Coach Justin ini. Namun untuk sistem yang sekarang, itu ketua asprop itu tidak bisa dipecat oleh ketua PSSI. Seperti itu. Nah, itu sosok nomor 3 yang cocok menggantikan Iwan Bule menurut versi saya. Kemudian sosok kedua menurut opini saya adalah sosok Kaisang Pangarep yang merupakan putra dari Presiden Joko Widodo. Mengapa memilih Kaisang? Karena dia itu tentunya dari segi usia sangat muda. Biasanya orang yang berjiwa muda ini memiliki keberanian dan juga memiliki semacam gebrakan lah untuk merubah sesuatu yang sudah ada dan sudah mengakar. Kemudian sosok Kaisang ini selain itu juga memiliki power karena dia adalah anak seorang presiden. Jadi tentunya kalau memiliki power atau backingan, jadi tentunya memimpin organisasi besar yang di dalamnya ada orang-orang lama, itu setidaknya adalah semacam kekuatan untuk merubah atau merombak organisasi yang sudah ada. Kemudian sosok Kaisang ini juga memiliki jiwa pemimpin dalam hal memimpin organisasi ataupun perusahaan. Karena seperti yang kita tahu, dia adalah seorang entrepreneur yang memiliki banyak perusahaan. Kemudian dia menjadi komisaris juga. Pokoknya dia memiliki jiwa leadership yang bagus. Dan dia juga tentunya memiliki sepertinya memiliki keinginan untuk menjadi ketua umum PSSI. Entah itu bercanda atau beneran, tapi sepertinya dia sering menyenggol atau menyinggung tentang jabatan tersebut. Nah, ini adalah sosok kedua yang menurut opini saya cocok menjadi ketua umum PSSI nantinya. Lantas siapakah sosok nomor 1 atau yang paling cocok menurut opini saya? Menurut saya dia adalah sosok Ratu Tisa. Nah, Ratu Tisa ini saat ini memiliki jabatan yang cukup bagus di organisasi sepak bola ASEAN, yakni AFF. Dia menjabat sebagai wakil presiden AFF. Tentunya jabatan tersebut bukan diberikan secara sembarangan. Tentunya pihak AFF memiliki penilaian tersendiri bahwa sosok Ratu Tisa ini memiliki kemampuan yang mumpuni untuk menjadi salah satu pejabat tinggi di AFF. Nah, jika dia menjadi ketua umum PSSI, jika dia mau ya, tentu ini sangat bagus karena dia adalah sosok perempuan pertama yang mungkin nanti kalau jadi ketua, dia adalah sosok perempuan pertama yang menjadi ketua umum PSSI. Kemudian tentunya dia juga memiliki rekam jejak saat menjadi sekjen PSSI, di mana ada setidaknya 2 prestasi besar menurut pengamatan saya. Yang pertama adalah saat melakukan bidding tuan rumah Piala Dunia U20, itu dia yang mempersiapkan segalanya dan mempresentasikan
semuanya kepada para petinggi FIFA di hadapan FIFA. Sampai akhirnya Indonesia terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia yang awalnya dilaksanakan tahun 2021 ya, kalau nggak salah, kemudian ditunda karena pandemi dan diselenggarakan nanti tahun 2023. Itu sebenarnya adalah berkat andil dari sosok Ratu Tisa, guys. Bukan sosok yang lain-lain yang mengklaim secara sepihak. Itu prestasi yang pertama. Kemudian prestasi kedua adalah mendatangkan sosok pelatih Indonesia saat ini, pelatih timnas saat ini, yakni Shin Tae-yong. Bahkan Shin Tae-yongnya mengakui sendiri bahwa sosok Ratu Tisa lah yang secara intens berkomunikasi dengan dia dan membujuknya untuk mau memimpin atau mau menjadi pelatih timnas Indonesia. Itu Shin Tae-yongnya yang mengakui sendiri bahwa sosok Ratu Tisa lah yang berperan besar dalam bersedianya dirinya untuk menjadi pelatih timnas Indonesia saat ini. Dan bisa kita lihat seperti apa hasil dari Shin Tae-yong yang melatih timnas Indonesia. Terlihat banyak sekali progres, baik itu di U20, U23 maupun timnas senior. Bahkan timnas senior yang sudah lama tidak lolos Piala Asia, berkat tangan dingin Shin Tae-yong, timnas senior berhasil lolos ke Piala Asia untuk pertama kalinya sejak 15 tahun ya, kalau nggak salah ya, tahun 97. Iya, itu pun sebagai tuan rumah, guys. Dan lolosnya tahun 2022 ini itu melalui kualifikasi dan berhasil mengalahkan tim kuat seperti Kuwait dan kalah tipis dari tim kuat lainnya yakni Yordania. Nah, jadi yang paling pantas itu menurut saya ya Ratu Tisa lah. Bisa dicoba itu karena untuk pertama kalinya kan dipimpin oleh seorang wanita untuk sebagai ketua PSSI, mungkin akan menjadi sesuatu yang berbeda lah. Nah, seperti yang kita tahu, saat ini pemerintah tengah berkoordinasi dengan FIFA untuk yang namanya mentransformasi sepak bola Indonesia pasca kejadian tragedi yang cukup memilukan di Kanjuruhan. Di sana pemerintah tidak menyebutkan nama PSSI dalam rilisnya. Presiden Jokowi tidak menyebutkan nama PSSI, hanya ada FIFA, AFC, klub, polisi, supporter. Tidak ada nama PSSI. Tapi sebenarnya di surat yang dikirimkan FIFA ke presiden itu sebenarnya ada nama PSSI. Cuma presidennya yang sepertinya emoh atau enggan mengucapkan nama organisasi tersebut. Nah, mungkin nggak jika nanti kira-kira saat koordinasi dengan FIFA, mungkinkah pemerintah nanti akan sedikit menyinggung tentang perombakan di tubuh PSSI? Seandainya itu terjadi, FIFA mungkin bisa saja menyetujuinya karena dilihat dari kejadian luar biasa yang terjadi itu sebagai akibat dari organisasi orang-orang di organisasi PSSI saat ini yang perlu dirombak. Karena dari bukti yang cukup kuat dari kebobrokan tersebut, bukan tidak mungkin nanti ketua PSSI, sekjen PSSI, pejabat tinggi, kemudian para anggota EXO juga kemungkinan bisa dirombak. Karena ya itu tadi, kejadian luar biasa yang menimbulkan korban jiwa yang sangat-sangat besar. Itu tentunya adalah sebuah kebobrokan yang disorot oleh seluruh dunia. Bahkan mungkin FIFA pun juga sedikit sebel juga sama PSSI ini. Kenapa ini bisa terjadi? Tentunya ini sangat-sangat merusak citra sepak bola. Karena sepak bola itu adalah untuk hiburan. Oke? Jadi sekian dulu opini saya mengenai 3 sosok yang tepat untuk menggantikan Iwan Bule sebagai ketua umum PSSI jika Iwan Bule nanti diganti atau mundur, atau mungkin masa jabatannya berakhir. Ini semua cuma opini saya. Bagi sobat yang memiliki pendapat lain, silahkan jangan sungkan untuk berdiskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.